Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Putri Dustari di Breaking News pagi ini. Inilah deretan berita selengkapnya. Pemirsa, telah terjadi gempa bumi di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Berita ini akan disampaikan oleh Alma Nurul Aini dan Silvana Magono, yang dikabarkan gempa tersebut akan berpotensi tsunami. Kepada saudara Alma Nurul Aini dan Silvana Magono, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Putri. Gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter kembali mengguncang Lombok. Warga panik dan menyelamatkan diri ke dataran tinggi karena ada informasi peringatan dini tsunami. Kepanikan melanda warga setelah gempa kembali mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Jalanan dipenuhi kendaraan yang hendak menuju ke arah dataran yang lebih tinggi karena gempa dikabarkan berpotensi tsunami. Gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Richter mengguncang Lombok Utara pada pukul 18:46 waktu Indonesia Tengah. Gempa terjadi 18 km barat laut Lombok Timur dengan kedalaman 15 km. Gempa yang mengguncang Lombok membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Listrik yang mati total semakin menambah kepanikan. Informasi peringatan dini tsunami juga dikeluarkan pihak BMKG yang membuat warga langsung berinisiatif mengungsi ke dataran tinggi. Namun, selang 1 jam kemudian, peringatan dini tsunami akhirnya dicabut. Menurut data yang dikeluarkan pihak BMKG, selain meruntuhkan bangunan, gempa juga menyebabkan air laut terpantau naik di 3 wilayah, yakni di Pelabuhan Carik Lombok Utara, Pelabuhan Beda Sumbawa, dan Lembar Lombok Barat. Sementara hingga berita ini diturunkan gempa susulan masih terus terjadi. Terima kasih, saya Silvana melaporkan dari Lombok, kembali ke studio bersama Putri. Baik, terima kasih kepada saudara Alma dan Silvana yang telah melaporkan dari Lombok Utara. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, waspada cuaca ekstrim di musim penghujan. BMKG Kota Bogor memperkirakan akan terjadi puting beliung. Warga diminta untuk tetap waspada. Berita ini akan disampaikan oleh rekan kita, Nazila Maria. Kepadanya kami persilahkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Bogor, Jawa Barat memperkirakan puncak cuaca ekstrim akan berlangsung pada bulan Januari hingga Maret mendatang. Selain hujan badai, cuaca ekstrim juga akan berpotensi terjadi puting beliung. Dari pantauan citra satelit setempat, wilayah Bogor dinilai rawan terjangan puting beliung karena berada di tengah himpitan Gunung Salak, dan Pangrango masyarakat diminta waspada terhadap gejala kilatan petir awal pada sore hari sebagai petanda potensi angin ribut. Untuk mengantisipasi ancaman bahaya pohon tumbang, Dinas Pertamanan Kota Bogor mulai gencar memangkas dahan dan ranting pohon di sepanjang jalur utama. Pepohonan besar berusia tua juga ditebang lantaran kondisi batangnya keropos. Selain itu, posko kebencanaan juga disiagakan untuk mempercepat sistem komunikasi. Dalam kondisi seperti ini, sayangnya teknologi yang dimiliki BMKG Indonesia saat ini belum mampu memprediksi kemunculan puting beliung karena diameternya kurang dari 1 km. Sedangkan radar dan citra satelit BMKG hanya mampu mendeteksi si awan cumulonimbus di atas diameter 4 km. Saya Nazila Maria melaporkan dari Bogor, kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada saudara Nazila Maria yang telah melaporkan dari Bogor. Kita ke berita terakhir. Bagi kalian pencinta mie ayam, di Jakarta Pusat terdapat mie ayam Gondangdia yang sudah legendaris sejak tahun 1968. Berita ini akan disampaikan oleh rekan kita, Zara Ashifa. Kepadanya kami persilahkan. Pemirsa, para penikmat mie ayam di Jakarta tentu sudah tidak asing lagi dengan mie ayam Gondangdia. Mie ayam ini salah satu yang legendaris karena sudah ada sejak 1968. Lokasinya ada di Jalan MP Suroso, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.
Mie ayam satu ini punya rasa yang autentik di lidah para pencintanya. Tekstur mie-nya lembut dan agak tipis, ditambah dengan topping potongan daging, ayam kecap, pangsit rebus, dan goreng serta sawi. Juga ditabur bawang daun, membuatnya semakin lezat. Warung mie ayam Gondang Dia kini menyesuaikan dengan perubahan zaman di mana Anda dapat duduk di kursi dan meja yang tersedia. Tempatnya juga tidak panas dan Anda akan merasa nyaman saat menyantap menu andalan di kedai ini. Saya Zara Asifa melaporkan dari Jakarta Pusat kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada Zahra. Sekian breaking news pagi hari ini. Saya Putri Dwi Lestari dan semua kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.